Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, saya Melena Chandra dari Universitas Airlangga, program studi ilmu gizi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak karena sudah mau menemui dan mengadakan Zoom meeting dengan saya pada hari ini untuk konsultasi gizi. Sebelumnya, apakah boleh untuk Mbak memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu? Boleh. Saya Paskarani Fedra, umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Jakarta. Terus saya sekarang lagi kuliah. Eh, Kalau boleh tahu Mbak Paskarani biasanya dipanggil apa ya, Mbak? Mbak Paska. Oke, Mbak Paska, saya juga panggil begitu ya, Mbak. Jadi di sini karena Oke. Mbak sudah bersedia menemui saya untuk berkonsultasi pada hari ini, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan pada Mbak? Boleh, Mbak, silakan. Kalau begitu langsung saja ya, Mbak. Eh, ini sebelumnya, kalau boleh tahu, pola makan Mbak Paska selama ini gimana ya, Mbak? Mungkin dari intensitas makannya dan apa saja yang biasanya dimakan sehari-hari? Boleh disebutkan, Mbak? Boleh, jadi selama ini kan kuliahnya online ya, Mbak. Jadi saya makannya cuma 2 kali, pagi sama malam. Kalau pagi itu makannya cuma buat ganjil perut aja, kayak roti sama kopi. Terus nanti malam baru makan nasi sama lauk, kayak gitu. Lauknya Oh, paling kayak ayam, telur, nasi secukupnya. Gitu. Porsi normal sih, Mbak. oke, Mbak. Bagus, bagus. Berarti biasanya emang makan dari semacam daging dan telur aja atau ada makan sayur dan buah juga, Mbak, sehari-hari? Sehari-hari sih enggak. Tapi kalau sayur, saya agak pemilih ya, Mbak. Saya sukanya capcay. Oh Nah, iya, iya. dan itu juga kalau ada aja baru dimakan. Kalau untuk buah, lumayan jarang sih. Soalnya saya nggak begitu suka buah. Paling sukanya cuma semangka. Itu kan agak susah. Jadi ya paling makan sebulan ada baru sekali makan gitu. Jadi nggak setiap hari. Oh iya, jadi biasanya berarti makan sayur capcay dan buahnya itu semangka, tapi ya seadanya aja ya, Mbak, begitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Jadi di sini sebenarnya Iya. bersinggungan dengan apa yang biasa dialami oleh perempuan-perempuan seumuran Mbak. Saya sebelumnya ingin bertanya, apakah Mbak merasakan semacam gejala atau tanda-tanda seperti kulit pucat, letih, lesu, pusing, atau nafas pendek, Mbak, seperti itu? Mmm, saya nggak pernah merasakan sih, Mbak. Paling pusing tuh kalau misalnya kelamaan lihat layar. Atau kan kuliah online, main HP gitu-gitu. Tapi itu juga jarang. Terus kalau masalah pucet, saya nggak pernah merasa pucet, tapi, teman-teman bilang sih pada bilang pucet, tapi saya merasa biasa aja gitu loh, Mbak. Oh iya, Mbak, baik, Mbak. Eh, Sebelumnya, kalau boleh tahu, Mbak Paska apakah pernah mendengar tentang istilah anemia atau ya tahu secara general apa itu anemia? Oh, tahu, Mbak, saya anemia, soalnya pernah diajarin. Oh iya, kalau Anemia boleh itu tahu. kondisi di mana oh ya, anemia itu kondisi di mana kita kekurangan darah dalam eh, tubuh. oke. Sebetulnya penjelasannya Mbak Paska itu sudah cukup tepat ya, Mbak, udah bagus. Anemia itu memang kondisi di mana tubuh kita ini sebagai manusia kekurangan sel darah merah yang sehat. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, lalu Ya. kalau eh, berhubungan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya yang tentang gejala-gejala itu, sebetulnya yang saya tanyakan kepada Mbak itu adalah gejala-gejala anemia. Jadi di sini sebetulnya
ada beberapa cara ya Mbak untuk mencegah anemia. Di antaranya itu adalah mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, Mbak Pasca sendiri apakah pernah mendengar tentang tablet tambah darah ini? Oh, pernah dengar sih Mbak, waktu dulu di SMA itu pernah ada sosialisasi tentang tambah-tambah darah. Terus tapi nggak saya itu dibagi-bagi ke murid-murid. Apalagi saya SMA kan sekolahnya kan khusus perempuan ya, jadi sering diadakan sosialisasi. Tapi waktu dikasih tablet saya nggak pernah makan, soalnya saya nggak merasa butuh itu loh Mbak. Jadi antara saya buang atau saya kasih ke teman saya. Oke, Mbak. Kalau boleh tahu, menurut Mbak Pasca sendiri, orang yang seharusnya mengonsumsi tablet tambah darah itu orang yang seperti apa sih, Mbak? Karena namanya tablet tambah darah ya, jadi pastinya buat menambah darah. Jadi yang mengkonsumsi paling orang-orang yang kena anemia, ya biar tidak anemia. Oh iya, oke. Pemahaman Mbak Pasca emang udah bagus. Cuman di sini saya ingin meluruskan ya, Mbak. Jadi sebenarnya tablet tambah darah itu bisa juga uh, digunakan bagi orang-orang secara umum seperti itu, Mbak. Jadi bukan cuma orang yang terkena anemia saja. Karena begini, Mbak. Jadi uh, karena sel darah merah kita itu terus hidup dan mati dalam waktu 120 hari, tentu kita harus tubuh kita harus memproduksi sel darah merah baru kan. Nah, fungsinya tablet tambah darah itu sebetulnya adalah untuk membantu proses pembentukan sel darah merah yang terus hidup dan mati itu, Mbak. Seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi kok saya nggak minum tablet tambah darah, saya merasa tidak ada gejala apapun. Maksudnya kayak saya nggak pernah merasa sakit gitu loh, Bu. Begini, Mbak. Jadi tadi Mbak Pasca bilang kalau misalnya Mbak Pasca itu memang agak pusing kan, sering pusing dan segala macam walaupun emang karena melihat layar aja. Iya. Jadi kalau saya memang di sini bukan ada di posisi di mana saya bisa mengidentifikasi penyakit Mbak, tapi memang sering pusing itu adalah tanda-tanda bahwa Mbak itu memiliki gejala atau untuk terkena anemia, Mbak, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Mbak. Nah, Mbak, jadi memang posisi saya di sini itu juga adalah untuk mensosialisasikan fungsi dari tablet tambah darah kepada Mbak, seperti itu, Mbak Pasca. Kalau gitu, izinkan saya memberikan saran-saran juga ya, Mbak, terkait dengan tadi pola makan Mbak atau apapun yang biasanya Mbak makan, juga kebiasaan Mbak yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah itu dibolehkan ya, Mbak? Iya, silakan, Mbak. Jadi berkenaan dengan pola makan Mbak, sebelumnya udah sangat bagus ya Mbak, kalau Mbak Pasca ini sudah banyak mengonsumsi bahan-bahan hewani seperti daging. Tapi di sini saya ingin menganjurkan bahwa Mbak Pasca itu harus lebih sering lagi ya Mbak mengonsumsi buah dan sayurnya. Sebetulnya capcay itu udah bagus, tapi mungkin ya karena kalau misalnya makan satu variasi makanan itu aja bakalan membuat Mbak Pasca bosen pada akhirnya, mungkin bisa ya kayak dilainin gitu Mbak jenis sayurannya seperti itu kalau saya menganjurkan. Karena kalau misalnya Mbak Pasca ini nggak bosen makan sayur dan sering makan sayur, sayur itu mengandung folat yang uh, bisa membantu proses pembentukan sel darah merah itu juga Mbak. Nah, buah itu juga sama Mbak. Buah itu juga adalah sumber folat yang bisa membantu proses pembentukan sel darah merah dalam tubuh Mbak. Uh, oh iya Mbak, berkenaan dengan tablet tambah darah ini. Jadi sebetulnya dalam satu tablet itu terkandung zat besi dan folat yang bisa membantu pembentukan sel darah merah juga. Sampai sini apakah Mbak Pasca mengerti?
Iya saya ngerti, Mbak. Kalau Mbak Pasca sendiri apakah ada pertanyaan? Kalau saya mau mengkonsumsi tablet tambah darah, saya bisa dapat atau beli di mana ya? Eee, Lalu untuk makannya sendiri, itu gimana? Apa saya makan tiap hari atau gimana sesudah makan atau apa? Karena saya belum pernah makan sebelumnya, Mbak. oh iya, kalau untuk beli tablet tambah darah sendiri itu bisa beli di apotek terdekat ya, Mbak. Lalu untuk konsumsinya Mmm. itu, untuk anak seumuran Mbak, ya gadis seumuran Mbak, itu bisa mengonsumsi paling 1 minggu sekali aja, Mbak, nggak tiap hari, begitu, Mbak. Oh, jadi seminggu sekali aja ya, Mbak? Iya, seminggu sekali aja, udah cukup kok. Oh, itu harus rutin nggak ya? Kalau nggak rutin apa ada dampak yang Eee, mengerikan? Lebih baik untuk rutin ya, Mbak, mengonsumsi itu, soalnya ya kalau Mmm. misalnya udah mengonsumsi jangan nanggung-nanggung, Mbak, langsung Oh. hajar Soalnya aja. kan soalnya kayak saya tuh kayak penganut sakit dulu baru baru minum obat ya. Jadi kalau misalnya yang mencegah-mencegah gini, saya masih agak kurang konsisten gitu loh, Mbak. Eee, jadi gini, Mbak, konsepnya, tablet tambah darah ini bukan obat, Mbak, tapi emang suplemen untuk membantu tubuh Mbak itu supaya lebih sehat, seperti itu. Jadi jangan disamakan kayak obat, Mbak, ini anggap aja kayak, ya emang makanan kebutuhan primer gitu, Mbak. Sebenarnya ya nggak primer juga sih, tapi lebih baik dikonsumsi untuk tetap menjaga kesehatan tubuh Mbak. Kan Mbak juga emang belum sakit parah banget kan. Ya ada baiknya juga buat Mbak Pasca untuk mencoba mengonsumsi tablet tambah darah ini supaya lebih sehat Oke. lagi. Baiklah, Mbak, akan saya coba Ya Mbak, untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. ya Mbak. Eh, kalau begitu karena Mbak Pasca sudah memahami apa pentingnya tablet tambah darah, sesi konseling pada kali ini kita sudahi saja ya Mbak. Nah, Oke, Mbak. nanti mungkin di kesempatan berikutnya di waktu yang telah ditentukan, Mbak Pasca bisa menemui saya lagi untuk melihat perkembangan dari Mbak Pasca. Oh, oke, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas Iya Mbak, konselingnya. terima kasih juga untuk waktunya.